Sistem swastanisasi era Belanda. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan baru sebagai penggantinya, yaitu sistem usaha swasta. Pelaksanaan sistem usaha swasta di Indonesia sendiri dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula. Sayangnya, meskipun sistem tanam paksa diganti dengan sistem usaha swasta, pada akhirnya rakyat pribumi juga masih merasakan penderitaan yang sama. Awal mula terjadinya pada 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos menetapkan kebijakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Belanda yang saat itu sedang mengalami kekosongan kas negara. Alhasil, melalui sistem tanam paksa, rakyat pribumi diharuskan untuk memberi 1/5 tanah mereka kepada pihak Belanda. Kemudian, hasil panen juga akan diserahkan langsung kepada pemerintah Belanda. Rakyat pribumi juga dipaksa untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, bahkan melebihi batas waktu kerja yang seharusnya. Penetapan kebijakan sistem tanam paksa ini tentunya melahirkan berbagai bentuk pro dan kontra. Kebijakan ini memang memberikan keuntungan rakyat Belanda, tetapi di sisi lain menyengsarakan rakyat pribumi. Beberapa tokoh Belanda pun juga ikut menentang kebijakan ini, seperti Baron van Hove dan Vitalis. Kedua tokoh ini kemudian menganjurkan pembukaan usaha swasta Belanda di Indonesia. Mereka yakin bahwa dengan adanya sistem swasta ini bisa meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Terlebih lagi, setelah kaum liberal juga memperjuangkan penghapusan sistem tanam paksa dengan memperlakukan Undang-Undang Agraria 1870. Pada akhirnya, sistem tanam paksa berhasil dihapuskan dan digantikan dengan sistem usaha swasta. Aturan yang berlaku sistem usaha swasta memanfaatkan pengusaha dari luar Nusantara. Dengan adanya sistem ini, maka pihak swasta memiliki peluang lebih besar untuk bisa mengembangkan perekonomiannya. Beberapa aturan yang dibuat dalam sistem usaha swasta adalah: yang pertama, tanah di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah milik rakyat seperti sawah, kebun, dan ladang, dan tanah milik pemerintah seperti pegunungan dan hutan. Yang kedua, surat bukti kepemilikan tanah dikeluarkan oleh pemerintah. Ketiga, pihak swasta diperbolehkan menyewa tanah rakyat pribumi selama 5 tahun atau 30 tahun, dan tanah milik pemerintah selama 75 tahun, dan penyewaan ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Yang keempat, ada tanah milik rakyat tidak boleh dijual ke orang lain, dan yang terakhir, pengusaha swasta dilarang menyewa tanah yang digunakan untuk menanam padi atau sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dampak dari adanya sistem usaha swasta ini adalah meningkatnya tanaman ekspor ke luar negeri seperti gula, kopi, teh, dan kina. Lewat sistem usaha swasta, baik pengusaha swasta maupun Belanda sendiri juga memperoleh keuntungan yang melimpah. Diperkirakan mencapai 151 juta gulden pada 1877. Akan tetapi, kebijakan ini juga masih sama saja seperti tanam paksa, karena pada akhirnya rakyat Indonesia tetap terpuruk dan tersiksa. Para buruh perkebunan kerap diberi sanksi hukuman apabila pekerjaan mereka tidak sesuai dan juga sering diperlakukan semena-mena oleh pihak Belanda. Lebih lanjut, banyak pengusaha swasta juga yang melanggar Undang-Undang Agraria 1870. Salah satunya adalah pengusaha swasta yang tidak hanya menyewa lahan kosong, melainkan juga tanah persawahan. Padahal di dalam aturan sudah disebutkan bahwa pengusaha swasta dilarang menyewa lahan yang sudah dipakai untuk menanam padi. Pembangunan fasilitas industri yang dibangun pada saat era swastanisasi, contohnya ada Pelabuhan Teluk Bayur dan rel kereta Minangkabau.